Kita akan membuktikan lagi 3 eksperimen sains ajaib yang ada di Detektif Conan. Di sini kita akan membuat eksperimen meledakkan balon dengan jeruk, membuat teh yang bisa berubah warna, hingga membuat peledak dari obat. Kita mulai dari eksperimen yang pertama. Ini ada di Detektif Conan episode 809. Sebagai konteks, ada suatu kasus kejahatan yang terjadi di sebuah penginapan yang disebut-sebut agak berhantu, dan ada hal aneh yang sering terjadi. Pada malam itu, beberapa orang sedang membantu anak pemilik penginapan untuk mendekorasi kamarnya dengan banyak balon-balon untuk acara ulang tahunnya. Tapi ada hal aneh yang terjadi. Ketika mereka hampir selesai mendekor kamar tersebut, lampu di kamar tersebut tiba-tiba meledak dan padam. Lalu diikuti dengan semua balon dekorasi di kamar itu yang semuanya meledak. Setelah diteliti, ternyata ada sebuah peluru karet yang digunakan untuk menembak lampu. Tapi meledaknya balon-balon lainnya tidak bisa dijelaskan dengan peluru tersebut karena jumlahnya tidak sesuai. Hal ini kemudian menjadi salah satu penguat dugaan bahwa ada hantu di penginapannya. Namun demikian, setelah memperhatikan, Conan mencium bahwa ada aroma tertentu dari ruangan tersebut, di mana dia mencurigai bahwa si hantu alias si pelaku ini menggunakan pistol air berisi cairan jus lemon untuk meledakkan balon-balon tersebut. Apakah ini benar? Kita langsung buktikan saja. Untuk bahannya tentu saja di sini kita perlu balon dan juga perlu lemon itu sendiri, teman-teman. Astagfirullah. Keras banget, gila. Ternyata berhasil, teman-teman. Satu balon, kita coba satu lagi. Semoga nggak dimarahin tetangga ini. Bismillah. Aku juga agak betul. Kok lama ini? Wait, kok yang ini agak lama meledaknya ya? Jangan mendekat. Kok nggak meledak sih? Kayaknya balonnya yang ini lebih tebel. Aku niupnya kurang gede kayaknya. Takut. Astagfirullahaladzim. Oke, meledak lagi ya teman-teman, ternyata. Gila, keras banget. Pertanyaannya, bagaimanakah ini terjadi? Nah, jadi pada air lemon seperti ini itu terdapat kandungan bernama limonin. Limonin ini sendiri adalah sebuah senyawa hidrokarbon yang memiliki sifat melarutkan bahan-bahan organik. Nah, ketika air lemon ini mengenai balon, maka limonin ini akan melarutkan bahan karet yang ada pada balon, yang pada akhirnya membuat balon ini bisa meledak. Cuman seperti yang kita perhatikan di eksperimen ini tadi, ternyata meledaknya nggak segampang itu, karena balik lagi masing-masing balon itu tingkat ketebalan dari karetnya itu berbeda-beda. Jadi kalau karetnya itu agak lebih tebal atau niupnya nggak terlalu besar, ini agak susah juga untuk bisa meledak secara langsung. Jadi dari sini kesimpulannya, penjelasan yang ada di Detektif Conan ternyata itu memang benar, tapi nggak semudah itu juga, teman-teman. Eksperimen selanjutnya ini tidak kalah menarik. Ini ada di Detektif Conan episode 771, The Tenth Tea Party.
Kejadian ini terjadi di Rumah Sakit Pusat Hokkaido, di mana pada waktu itu ada 4 orang ibu-ibu yang sedang mengadakan pesta minum teh herbal saat sedang menjenguk temannya yang di rumah sakit. Teh herbalnya memiliki warna bermacam-macam, ada warna kuning, warna coklat, warna biru, dan warna merah. Tapi ada hal yang mengagetkan karena ternyata salah seorang ibu di situ ternyata diracun tehnya. Dan sulit untuk mencari siapa pelakunya karena warna teh mereka kan beda-beda ya. Sehingga jika pelaku memberi racun di tehnya lalu ditukar, pasti mereka akan tahu karena warnanya berbeda-beda. Namun demikian, setelah Conan melakukan investigasi, ternyata proses peracunan ini memang memungkinkan. Dan ini berkaitan dengan sifat perubahan warna yang menarik pada teh bunga telang. Ketika teh bunga telang diseduh, maka tehnya akan berwarna biru. Lalu ketika teh ini diberi lemon, warnanya akan berubah menjadi merah. Dan jika teh ini diberi soda kue, teh ini akan kembali berubah berwarna biru lagi. Jadi langsung saja di sini akan kita buktikan. Di sini udah siap untuk bunga telangnya, teh bunga telang, ada lemonnya juga. Kita coba saja. Kita seduh dulu untuk teh bunga telangnya ini. Kebanyakan. Dan dari sini bisa langsung kelihatan teman-teman, warnanya udah langsung berubah jadi biru. Oke, ini warnanya udah biru banget, malah terlalu pekat ini kayaknya teman-teman. Tak pindah sini dulu aja. Oke, ini adalah teh bunga telangnya yang berwarna biru. Nih, lebih jelas mungkin di sini. Kemudian kita akan mengujinya dengan lemon. Kita coba masukkan lemonnya. Dan di sini kelihatan teman-teman, semoga kelihatan di kamera, tapi di sini memang warna tehnya sudah mulai berubah secara perlahan. Oke, di sini udah mulai jadi keungu-unguan. Belum sampai merah banget sih ini. Coba aku tambahin aja untuk jeruknya. Nah, mulai berubah. Nah, berubah ya ini teman-teman warnanya. Oke. Dan tehnya pun yang tadinya berwarna biru sekarang berubah menjadi warna merah, teman-teman. Wow. Nggak merah sih, ini agak keunguan sih ini sebenarnya. Apa masih kurang ya? Kita tunggu bentar dulu aja. Oke, dan ternyata ini adalah warna akhirnya teman-teman setelah aku tinggal. Jadi memang di sini warnanya berubah dari biru menjadi kemerahan. Cuman di sini masih agak cenderung ke ungu-unguan teman-teman. Mungkin ini tadi ada kaitannya karena memang aku ngasih bunga telangnya terlalu banyak. Jadi warna birunya agak terlalu banyak mungkin ya. Nah, kemudian selanjutnya seperti yang ada di Conan, teh ini kemudian yang udah berubah warna dikasih dengan soda kue. Yang harusnya dari sini nanti warna tehnya akan berubah kembali. Kita perhatikan teman-teman. Oke, bagian atasnya langsung jadi biru. Gila. Langsung jadi biru lagi teman-teman. Ternyata apa yang ada di Conan ternyata ini benar. Nah, perubahan warna pada teh bunga telang ini berkaitan erat dengan kandungan senyawa pigmen yang disebut dengan antosianin, yang mana warnanya sangat sensitif terhadap nilai pH atau keasaman dari suatu larutan. Ketika larutan semakin asam seperti yang terjadi ketika lemon ditambahkan, pigmen antosianin dalam bunga telang akan bereaksi berubah warna menjadi merah karena perubahan struktur kimia pigmen tersebut. Dan kemudian mengapa larutannya kembali berwarna biru lagi ketika ditambah dengan baking soda? Nah, baking soda atau disebut juga sebagai natrium bikarbonat ini adalah senyawa basa, lawannya asam.
Nah, ketika soda kue ini ditambahkan ke larutan asam, maka keasaman pada larutan akan menjadi berkurang dan ternetralkan. Dan karena keasaman larutan teh kembali seperti semula, pigmen antosianinnya pun kemudian kembali ke warna semula, yaitu warna biru. Ini eksperimen yang sangat simpel tapi juga sangat menarik. Sebenarnya sebelumnya aku juga udah pernah melakukan eksperimen serupa dengan ini pas waktu pembuktian eksperimen di anime Dr. Stone. Tapi di situ pas eksperimen aku menggunakan bahan kol merah, yang mana dia memiliki sifat yang serupa dengan bunga telang ini. Bahkan sebenarnya kalau kita lihat di anime Dr. Stone-nya itu sendiri, harusnya itu menggunakan bunga Morning Glory yang memang ternyata itu malah lebih dekat familinya dengan bunga telang ini. Harusnya juga ini, berarti emang sama yang di Conan sama juga yang di Dr. Stone. Kemudian eksperimen terakhir di video ini. Ini adalah yang paling keren menurutku. Walaupun sebenarnya kalau dipikir-pikir pelaku kejahatannya agak kurang kerjaan sebenarnya, tapi ini cukup menarik. Ini ada di Detektif Conan episode 739. Jadi ini tempatnya di sebuah bar ketika beberapa orang karyawan berpesta atas ulang tahun bosnya. Di sini si pelaku meracun bosnya yang sedang mabuk dengan menggunakan anak panah kecil yang sudah dilumuri racun. Kemudian untuk menyembunyikan anak panah yang digunakan ini, dia membuat sebuah mekanisme roket sederhana. Dia menggunakan sebuah wadah roll film yang diisi dengan air dan tablet karbonat. Lalu dia menempelkan anak panah yang digunakan untuk meracun di kotak tersebut. Kemudian setelah ditunggu selama 2-3 menit, kotak roll film itu kemudian meledak dan terlempar naik ke atas, di mana anak panah yang digunakan untuk meracun tersebut sekarang menancap di langit-langit ruangan itu. Sebenarnya nih ya, sebenarnya masih ada banyak cara lain untuk menyembunyikan anak panah yang dipakai untuk meracun itu ya. Tapi kenapa dia mikir untuk membuat roket dan kemudian nancep di atap dari ruangan? Padahal itu juga cukup mudah untuk ditemukan. Cuman yaudahlah, entahlah, aku nggak masuk kadang logika penjahat di Detektif Conan itu. Cuman di sini kita buktikan aja teman-teman. Di sini aku udah siap untuk wadah roll filmnya dan juga untuk tablet karbonatnya. Nah di sini untuk tablet karbonatnya aku menggunakan obat, bukan obat siapa sih, vitamin CDR ini teman-teman, karena dia juga mengandung sodium bikarbonat teman-teman. Oke, langsung saja. Caranya seperti yang ada di Conan. Jadi ini aku pecah aja, setengahnya aja dulu aja teman-teman. Diisi air. Oke, lalu dimasukkan tablet obatnya ini, ditutup. Dah, tunggu. Bismillah. Semoga. Bismillah. Ini kenceng banget. Oh, astagfirullah. Astagfirullah. Wow, basah semua. Oke, kita coba lagi. Langsung 2 deh ini deh. Kita isi dulu dengan air. Oke, 1, 2, 3. Bismillah. Oh. Dan meledak teman-teman. Sepertinya aku kebanyakan deh airnya deh. Nah, yang terjadi di sini adalah CDR ini memiliki kandungan sodium bikarbonat, yang mana ketika dia dimasukkan ke dalam air, maka dia akan bereaksi dan menghasilkan gas karbon dioksida. Makanya juga hasil dari larutan ini terasa semacam ada soda-sodanya. Itu berasal dari gas karbon dioksida yang dihasilkan ini. Nah, ketika kita memasukkan tablet ini pada wadah roll film yang kemudian ditutup, maka reaksi ini kemudian menghasilkan gas karbon dioksida dalam jumlah yang banyak di dalam wadah ini.
Dan lama-kelamaan tekanan di dalam rol ini akan semakin besar sampai nantinya dia bisa meledak mendorong penutup kotak dan melambung tinggi seperti sebuah roket. Ini sama persis seperti trik kejahatan yang ada di Detektif Conan itu tadi. Dan ini sesuai dengan yang ada di dunia nyata. Wow! Gimana menurut kalian dari 3 eksperimen ini, manakah yang paling menarik? Silahkan komen. Dan mungkin itu dulu aja untuk video ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah, terima kasih.